Setelah ditetapkannya upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang naik sekitar 7,27% atau menjadi 2,1 juta rupiah, menuai pro kontra dari berbagai serikat pekerja. Dalam penetapan UMP tersebut, dari perwakilan pekerja yang terdiri dari 6 lembaga, terdapat satu lembaga yang tidak sepakat terhadap keputusan tersebut karena mengusulkan UMP DIY naik menjadi 25%. Meski begitu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DIY, Ruswadi, tetap menghargai keputusan Pemda DIY, di mana menurutnya dalam memutuskan kebijakan UMP tersebut telah mempertimbangkan perekonomian yang ada di DIY, terutama laju inflasi. Angka yang cukup kita syukuri bersama karena mengingat inflasi DIY yang 3,30% sebenarnya tidak sebesar itu. Namun dari unsur Dewan Pengupahan merasionalisasi dengan kondisi yang ada, kebutuhan dasar naik sehingga angka inflasi bisa didongkrak naik sehingga muncul angka 7,27%. Mudah-mudahan angka sekian ini penentuan UMP nanti akan berimbas kepada teman-teman Dewan Pengupahan Kabupaten Kota se-DIY. Berbanding terbalik dengan pernyataan dari perwakilan KSPI tersebut, Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI DIY Irsyad Adi Irawan merasa prihatin atas keputusan UMP DIY 2024. Menurutnya, kenaikan tersebut masih belum mampu menjawab masalah klasik DIY, yakni kemiskinan dan ketimpangan. Artinya masih jauh di bawah kebutuhan hidup layak yang berpotensi pada ketidakmampuan para buruh dalam mengakses makanan bergizi. Sebagaimana diketahui, sekitar 50% penduduk Indonesia termasuk Yogyakarta masih belum mampu mengakses makanan bergizi. Selain itu, dengan kenaikan UMP baru yang tidak signifikan tersebut, buruh di Yogyakarta tetap dalam ancaman tunawisma atau tidak dapat membeli rumah lantaran harga kredit rumah yang terlalu mahal untuk bisa dicicil dengan UMP DIY. Kami menyayangkan besaran upah minimum itu hanya sekedar di angka 144.000 karena hal itu kemudian tidak akan menolong buruh, tidak akan membantu buruh dalam menghadapi situasi defisit ekonomi yang memang sudah terjadi. Jadi berdasarkan dari survei kami pada bulan Oktober itu upah minimum di Yogyakarta, upah minimum kabupaten kota di DIY itu jauh lebih rendah dari angka KHL. Dan kemudian itu angka defisitnya itu ada di angka 800 sampai 900. Sehingga kemudian kalau hanya ada sekedar kenaikan upah sebesar 144.000, maka itu tidak bisa mengatasi defisit ekonomi yang sudah dihadapi oleh buruh di Yogyakarta. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Arya Nugrahadi menegaskan, dengan ditetapkannya UMP DIY 2024 tersebut membuat para pengusaha tidak boleh membayar gaji pekerja di Yogyakarta di bawah angka 2,1 juta rupiah. Apabila nantinya ada pekerja yang masih dibayar di bawah angka tersebut, pihaknya mempersilahkan untuk segera melapor ke Disnaker Trans DIY. Aduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti, baik terkait pengupahan maupun hal lain sesuai regulasi dan tidak ada dispensasi bagi pengusaha terkait penetapan UMP ini. Karena yang namanya upah minimum, upah minimum tentu saja sebagai bagian dari social safety net, yang bagian dari hak pekerja yang harus semestinya dipenuhi agar itu minimal dan itu berlakunya untuk pekerja kurang dari 1 tahun. Oke ya. Berarti kalau ada yang masih di bawah boleh langsung melapor ini, Pak? Silakan. Kalau untuk kanal pelaporan bisa, nanti kita sudah ada layanan secara secara bisa langsung mengakses sistem aplikasi kami di e-Sasadara dengan mengakses portal website Disnaker Trans DIY. Nanti
aduan yang masuk akan kami tindak lanjuti, baik itu yang terkait dengan pengupahan, baik itu terkait dengan yang lainnya. Disnaker Trans DIY juga berharap kepada pemerintah kota dan kabupaten di DIY agar mampu menaikkan UMK lebih tinggi dibandingkan dengan UMP DIY 2024 saat ini. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV.